Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kondisi perkelapa sawitan di dunia. Ya. Kita tahu Indonesia adalah jawaranya kelapa sawit, luasannya nomor 1. Nah, tentunya juga produksi CPO-nya pasti nomor 1 juga. Ya. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, ya, kita juga harus mengulik bagaimana negara-negara lain itu dalam memproduksi kelapa sawitnya. Kali ini yang kita bahas adalah negara Guatemala. Di mana sih Guatemala dan bagaimana profil negaranya dalam menghasilkan kelapa sawit tentunya. Ya. Jadi Guatemala itu nanti kita lihat apanya ya, petanya itu terletak di Amerika Tengah tentunya. Guatemala terkenal dengan sebagai negara penghasil kopi salah satunya. Ya, itulah Guatemala. Termasuk untuk di peternakan itu ada namanya rumput Guatemala. Terkenal juga. Ya, 2 itu yang terkenal. Oleh karena itu nanti kita bahas mengapa Guatemala, karena ini dari segi luasan itu adalah tidak begitu luas. Ya, sekarang diestimasikan luasnya itu adalah 170 ribuan sampai 190 ribuan hektar saja. Nah, ini ya, tetapi menempati posisi nomor 6 di dunia. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Bagaimana data-datanya mengenai produksinya. Coba kita lihat profil dari negara Guatemala. Ya, nampaknya ini kecil-kecil cabai rawit gitu. Karena letak geografisnya tentunya ini sangat menguntungkan. Nah, karena untuk pangsa pasarnya tentunya. Coba kita lihat share dari apa namanya kita lihat share PowerPoint-nya ya. Nah, jadi coba kita lihat sabar ya. Jadi ini letak dari Guatemala di sini ya, berbatasan dengan Meksiko. Ini Meksiko, kemudian ini ada Belize, kemudian Honduras dan El Salvador. Nah, ini kota Guatemala. Jadi posisinya di sini, ini Laut Karibia dan ini Pasifik. Jadi dengan letak geografis ini mempunyai beberapa keuntungan. Yaitu salah satu, kalau kita baca, ekspor itu tentunya dekat dengan Meksiko. Nah, ini populasinya kan padat juga Meksiko. Kemudian dekat dengan Amerika. Nah, kita lihat di video-video ya, maka mereka menjalin kontrak dengan Walmart atau apa ya, retail di sana. Nah, itu terkenal juga Walmart. Nah, mereka untuk memenuhi apa ya, sustainability, ramah lingkungan dan sebagainya, permintaan dari Amerika, Walmart. Meskipun di data tadi ekspor dari Guatemala tidak hanya ke itu, tapi ke Uni Eropa juga, ke Jerman, ke apa. Jadi ke berbagai termasuk Meksiko. Jadi ini beberapa kelebihan Guatemala di sini. Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi ini posisinya ya. Nah, ini yang dulu pernah 130.000 dan sebagainya. Ini posisinya ini ekspornya ke Belanda, ke Meksiko, tadi El Salvador dan Jerman. Ini berikutnya data. Ya, meskipun demikian, Guatemala ini posisinya nomor 6.
mau di dunia. Padahal sekitar 20 tahun yang lalu nama Guatemala di dalam kancah produksi CPO atau kelapa sawit tidak ada. Tetapi tadi itu kecil-kecil cabai rawit sekarang bisa memposisikan di nomor 6. Nah, ini posisinya nomor 6. Nah, dulu kita lihat nggak ada, tergeser gitu. Jadi nanti kita bahas lagi zaman dulu Raja Kelapa Sawit itu siapa. Berikutnya dari performan kelapa sawit di Guatemala seperti apa. Jadi inilah sekarang diperkirakan 171.000 hektar atau ada yang cerita 190.000 hektar diestimasikan. Ya, jadi ini hanya kecil dari luas total Guatemala hanya 2,3% kecil. Nah, itu posisinya di mana? Inilah petanya di beberapa daerah, ada di Patain, Isabal, ini daerah-daerah Alta Verapaz, San Marcos dan sebagainya. Ini petanya ada posisi-posisinya. Di daerah utara itu 58,62%, di selatan 21% dan northeast timur northeast timur laut utara itu 19,93%. Ini ada posisi dari tanaman dan pabriknya tentunya. Inilah luasan dan profil dari Guatemala kelapa sawitnya. Berikutnya ini data. Tadi production-nya ini dari luasan tersebut adalah ini 863.200 ton CPO. Lah yang kita perbandingkan produktivitasnya. Ini ada produktivitasnya adalah lumayan tinggi ini 26 ton FFB per hektar. Nah, jadi inilah average national productivity 26 ya, kan gitu. Nah ini karena luasannya ya sedikit itu tadi, bisa juga sebenarnya. Kemudian OER-nya berapa? Itu untuk CPO-nya 23%. Itu kemudian untuk secara total ini dengan PKO-nya mungkin 6 CPO juga. National average yield ya itu. Kemudian jumlah dari mills pabriknya itu 20. Nah, ini posisinya ada di sini. Nah, ini menyumbang kontribusi ke negara terhadap GDP 1,09%. Untuk direct jobs. Nah, ini kan sering kelapa sawit itu kan menghasilkan tenaga kerja 28.575 orang. Nah, dan ini growers-nya yang nanam-nanam itu jumlahnya 235. Nah, ada growers besar, yang penanam besar, ada yang kecil sekian. Ini ada yang kecil, rata-rata kecil ini 55%, medium 33%, dan yang luas 12% saja. Jadi ini kemudian ini 40.000 RSBO, sudah RSBO 44%. Kemudian berikutnya, ini kesimpulannya adalah tadi 6 besar produser CPO tadi, meskipun nomor 6, dan 93% adalah diekspor ya. Nah, jadi dapat duitnya ini sekian USD ya, untuk negaranya tentunya. Jadi inilah negara Guatemala yang kecil-kecil cabai rawit di dalam industri kelapa sawit. Ini kita supaya tahu di mana posisi Indonesia, karena ini ya dekat di Amerika Tengah sana. Kalau untuk pasar sana ya mereka sudah jatahnya di sana dekat, lebih efisien. Oke pemirsa, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.